Shalom, sidang jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami mau belajar firman Allah. Tuhan berkati kami semua agar kami boleh mengerti, memahami, serta melakukannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita buka Alkitab kita Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 27. Tapi saya akan membacanya satu ayat saja dan ayat selanjutnya Bapak Ibu boleh baca. Setiap ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan oleh gereja ialah kualitas hidup orang benar. Kualitas hidup orang benar. Berbicara masalah kualitas berarti tingkat baik buruknya sesuatu yang harus mutu. Baik itu tenaga ataupun juga kepandaian, kecakapan seseorang yang sangat dibutuhkan oleh orang di tempat di mana tempat pekerjaan, pelayanan ataupun juga di mana kehidupan seseorang. Pertanyaannya ialah, mengapa orang Kristen harus hidup berkualitas? Mengapa orang Kristen harus hidup berkualitas? Firman Tuhan yang kita baca ialah konteksnya di mana Tuhan Yesus berkhotbah dan mengajarkan hal-hal penting, hal-hal berbadi Allah, karakter Allah, sifat Allah, yang mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka mendengar pengajaran itu, lalu menyimpan, lalu melakukan di dalam kehidupan mereka. Mengapa? Karena pengajaran tersebut ialah pengajaran yang sangat penting, pengajaran yang berotoritas yang tinggi, pengajaran yang sangat mutu, pengajaran yang sangat baik untuk para murid tersebut. Dengan tekanan yang serius, Yesus mau mengingatkan kepada 12 murid supaya mereka boleh melakukannya. Mengapa? Karena hidup seseorang suatu saat nanti akan diterbai oleh badai yang besar, badai yang dahsyat hebat, yang pada akibatnya seseorang tidak bisa bertahan hidup, mudah terkoyak, mudah mengombang-ambingkan pikirannya dan mendua hati, tidak hidup tenang dengan segala hal yang terjadinya, baik itu ancaman ataupun juga masalah-masalah yang akan hadapinya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, Yesus mau mengajarkan dari teks ini dengan mengambil sebuah ilustrasi, menggambarkan bagaimana seseorang itu membangun rumah dengan pondasi yang kuat dan yang tidak kuat. Tuhan Yesus mengambil ada dua fondasi yang bisa kita lihat bersama-sama Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Fondasi rumah yang pertama, yang yaitu fondasi rumah yang tanam di atas batu, ialah orang yang tanam di atas batu, orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana tentu itu dia yang melakukan firman Tuhan, dia yang tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena batu berbicara tentang Tuhan Yesus, betapa kuatnya, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya. Itulah sebabnya orang bijaksana, orang yang tahu akan menghadapi situasi dan tangan, dia jelas hidup di dalam Tuhan. Dia hidup di dalam Tuhan dan sekali lagi melakukan firman Allah itu, bukan hanya pendengar saja. Sehingga badai datang dengan keras, dia tetap kuat karena di dalam Kristus.
Ini adalah salah satu kualitas orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua ialah orang yang fondasi rumah membangun di atas pasir. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Fondasi rumah yang di atas pasir ini sebenarnya menggambarkan bahwa sikap dan praktek kehidupan orang Kristen yang sebenarnya mendengar firman Allah. Dan ajaran-ajaran Yesus yang disampaikan. Tetapi dia tidak menyimpan di dalam kehidupannya lalu tidak melakukannya, ia sama saja dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Dan Yesus berkata ini adalah orang yang bodoh, orang yang tidak bijaksana. Mengapa? Bagaimana mungkin dia membangun rumah di atas pasir? Pasir itu tidak kuat. Suatu saat air atau banjir melanda. Tentu pasir itu akan rubuh. Tapi mengapa dia harus membangun rumah? Ini menggambarkan bahwa sebenarnya sudah lama jadi orang Kristen dan sudah mendengar bahwa pengajaran Yesus, tapi dia hanya mendengar saja. Ataupun juga dia menyimpan, tapi dia juga tidak melakukan. Tapi Tuhan Yesus meminta supaya setiap orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan itu adalah orang yang membangun rumah di atas batu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita membangun rumah di atas pasir. Karena pasir akan suatu saat kita akan mengalami goncangan iman kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kualitas seseorang akan dilihat dari membangun rumahnya ini. Apakah dia membangun rumah di atas pasir atau dia di atas batu? Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, kita disebut berkualitas karena hidup bijaksana, mendengar firman Allah, menyimpan firman Allah, dan melakukan firman Allah. Maka kita disebut bijaksana. Maka kita disebut berkualitas. Orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang berkualitas. Bukan yang lain-lain. Bukan kemampuan berpikir, bukan kemampuan untuk segala sesuatu bisa, ataupun juga karena dia sudah sukses, ataupun juga karena dia pintar. Itu hal yang kedua, ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, berkualitas seorang Kristen karena dia mendengar, menyimpan, dan melakukan pengajaran Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah lama menjadi orang Kristen, sudah berpuluhan tahun. Apakah kita sudah membangun rumah ini di atas batu atau di atas pasir? Kalau di atas batu, kita tetap bertahan sampai selama-lamanya. Tapi kalau di atas pasir, mari kita belum terlambat. Mari kita membangun, memperbaiki kembali, dan membangun hubungan kita dengan Tuhan, agar kita sama-sama hidup di atas batu karang itu. Karena Tuhan melihat kualitas kita dari sikap dan karakter serta apa yang kita melakukan tentang firman Allah itu. Agar kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman Allah. Berkati kami semua agar kami mendengar serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.